ayo sholat dong gitu kan. Saya udah mulai, kalau mau punya anak kita harus sholat gitu kan. Terus suami saya bilang, yaudah kamu sholat aja dulu. Terus saya dalam hati, gak bisa orang kamu yang harusnya sholat, bukan saya gitu kan. Nah terus tapi sejak saya memaksakan untuk harus suami yang sholat, saya tergantung suami, kayak hati saya itu ada yang bicara gitu. Kalau sholat itu ya sendiri-sendiri, bukan karena suami. Nanti kamu ditanya juga kamu ditanya yang sholat gitu. Ah enggak, itu suami. Dan itu berulang-ulang sampai saya tuh ngerasa itu mengganggu hati saya itu terganggu. Ada suara-suara kayak gitu itu 2 minggu. Ada bisikan-bisikan gitu ya? Sekitar 2 minggu. Nah puncaknya pada saat saya memutuskan untuk ya udah saya mau program itu, ternyata dikasih tahu biayanya kan mahal gitu dan lumayan agak berat terapinya, saya down. Nah di hari itu saya jatuh. Saya jatuh itu sekitar jam 9 pagi. Jadi suami saya itu pagi-pagi subuh udah pergi karena dia kan biasa untuk pergi golf gitu. Terus saya sendirian di rumah. Nah saya itu ada janji emang mau ketemu orang jam 9. Terus saya inget banget jam 9 itu saya jalan ke kamar mandi, saya jatuh. Nah pas jatuh itu saya ternyata jatuh pingsan. Di kamar mandi gitu ya? Ternyata saya pingsan, nggak ada orang. Nah terus pas saya bangun, saya ngerasa kok basah gitu ya, kamar mandinya basah gitu. Padahal kamar mandinya itu kering. Terus saya ke kaca gitu, ke cermin, loh ada yang aneh ya. Ternyata mata saya satu nggak ada. Astagfirullah. Saya matanya satu nggak ada, jadi matanya itu pecah. Jadi ada di ujung sini Ustazah. Itu keluar itu bola mata? Matanya udah nggak ada bola, bentuk bola. Jadi kayak selaput plastik yang udah hancur gitu. Iya. Di ujung, jadi saya lihat mata saya lobang gitu, nggak ada matanya. Terus saya gini, oh ya Allah kalau memang ini karena dosa saya nggak mau sholat-sholat, saya ikhlas ya Allah. Gitu. Itu pada saat abis jatuh itu tuh? Ya. Jatuh, pingsan, terus sadar? Iya sadar, terus saya lihat ke kaca, loh kok kayaknya mata saya nggak ada satu, gitu kan. Udah karena saya mata sebelah kanan nih Ustazah, jadi karena saya matanya nggak ada satu, saya nggak tahu kalau di sini tuh ada pendarahan itu saya nggak tahu. Jadi karena nggak kelihatan, kan saya langsung ganti baju, terus mikirnya ya udahlah ke rumah sakit gitu kan. Itu bisa bangun ya? Bisa bangun, iya, bangun. Terus jalan? Nggak ada rasa sakit sama sekali. Subhanallah. Nah terus waktu itu cara hidayah Allah ya? Iya, kayaknya memang itu teguran, tapi buat saya sih sebenarnya itu berkah ya, karena bener. Di perjalanannya mungkin Allah jauh lebih tahu daripada hambanya ya. Karena kan saya tuh banyak berpikir tuh cari cara lain. Pokoknya lari-larian gitu ya, lari-larian disuruh ini pokoknya lari ke sini, lari ke sini gitu. Nah, terus akhirnya singkat cerita, akhirnya operasi dilakukan segera kan. Jadi ada golden time period itu hanya 6 jam. Ternyata saya melebihi dari 6 jam karena nggak ada dokter yang mau mengoperasi mata dalam keadaan seperti itu. Nah, terus akhirnya dokter ini cuman balikin mata saya aja gitu. Bola matanya cuman dipompa, terus dimasukin lagi, tapi pecahan yang di sebelah kanan ini itu belum diapa-apain karena itu beda lagi. Nah di saat itu saya diem kan, saya ini baru menikah, belum lama ya, belum sampai setahun juga. Oh itu belum setahun pernikahan ya? Terus kalau saya cacat, gimana ya, kasihan juga suami saya. Akhirnya saya berdoa lagi sama Allah, ya Allah kalau memang saya nanti cacat, saya nggak usah hidup lagi ya Allah. Tapi kalau saya ternyata hidup lagi, saya mau jadi orang baik gitu. Ya udah, jadi disitulah mungkin doanya dikabulkan Allah dengan cara yang lain. Gitu akhirnya. Ya, dan akhirnya mata saya itu yang menurut dokter yang operasi itu nggak mungkin bisa lihat lagi, tapi dengan jalan Allah mata saya akhirnya ternyata balik dan bisa lihat lagi. Setelah itu langsung sholat? Apa? Ya, setelah jatuh. Kejadian, setelah jatuh, sholat. Operasi apa gitu? Enggak, sebelum operasi udah sholat. Karena kan, subhanallah. Karena kan saya waktu ngeliat di cermin mata saya nggak ada, saya kan ngerasa ini apa karena dosa saya untuk nggak
menghindar dari sholat. Jadi ya Allah, saya mau sholat, saya bertobat, saya sholat. Alhamdulillah. Ya Gitu. Tapi nggak tahu itu matanya keadaannya kayak gimana, saya nggak Iya. mikir. Itu ajaib banget ya Iya. teman-teman ya. Ajaib gitu, bisa dalam keadaan jatuh terus ingat Allah langsung sholat. Berarti kan itu hentakan. Iya, kuat gitu. Iya. Enggak maksudnya Karena- pingsan tapi kuat gitu habis Iya, itu. karena ternyata karena jatuh itu, jadi rahang pipi saya itu patah jadi 2. Ya Allah. Nah itu ternyata banyak saraf yang putus, makanya saya nggak ngerasa sakit karena jadi 6. Oh. Jadi sarafnya itu putus kan, jadi 6. Jadi nggak ada sakit sama sekali. Makanya saya juga bingung, itu orang semuanya ngelihatnya sampai Serem gitu. gitu. Serem, tapi saya nggak Oh. ngelihat apa-apa. Orang yang saya mau dilihat. tahu itu serem apa enggak? Karena kan otomatis mata sebelah kiri nggak bisa buka juga. Iya. Karena kan kalau saya buka, mata yang sebelah kanan kan ada refleks mau buka juga, jadi sakit. Makanya saya nutup, merem terus gitu. Ya Nggak Allah, tahu itu apa yang terjadi. ajaib banget ini, subhanallah ya teman-teman ya. Ini merupakan Ya, alhamdulillah. rencana Allah yang Iya, itu buat Allah luar kita, biasa. iya buat kita takjub gitu bahwa bagi Allah semua mungkin ya. Bagi Allah semua mungkin. Jadi alhamdulillah Mbak Fe ini yang punya pengajian ya. Kalau kita biasa ngaji di Kemang, ini biasa di rumah Mbak Fe ya. Dan base camp ya. Alhamdulillah kita ngaji seminggu sekali, mengkaji Al-Quran, hadis dan lain-lain ya. Dan kita juga ngaji itu seneng-seneng aja ya, sebagaimana wajah-wajah mereka kan seneng-seneng aja, bukan wajah beban ya, bukan wajah yang syariat itu mengerikan atau mungkin ibadah-ibadah itu berat ya. Dari cita-cita mereka memang sebenarnya berat gitu, tapi ternyata ketika mereka menjalani, mereka tuh punya azam yang kuat ya, azam, tekad yang kuat. Jadi Allah wujudkan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini pengkayaan tersendiri ya. Mungkin dari Mbak Dina ada mau cerita, atau dari Mbak Mala atau Mbak Santi atau siapapun mau menambahkan atau mau gimana cerita dulu, inget nggak seperti ini, dulu inget nggak seperti ini, sekarang tinggal kenangan gitu ya. Tapi kenangan yang indah sebenarnya karena ternyata happy ending gitu. Mudah-mudahan happy ending ya sampai nanti kita menutup mata, insya Allah kita minta sama Allah, nih semua nih kita ini insya Allah husnul khotimah. Amin. Ya silakan kalau mungkin mau ada pesan atau mungkin mau ada sesuatu kalimat yang hikmah atau apapun, boleh. Ya jadi kalau misalnya Dina ini juga saya tahu. Dina itu jadi kan kita sama-sama dari kecil bareng dulu. Kita memang apa namanya, sebenarnya kita nggak jahat ya kayaknya. Nggak pernah ini, kalau sama temen tuh kayak ngerasa kayak saudara. Jadi saya sama Baik dia berteman, gitu. tapi jadi kayak saudara. Terus makanya ketika saya juga ini harus kayaknya cari ilmu agama nih. Tapi saya juga ngerasa gimana teman-teman saya yang lain ya. Saya aja nggak tahu apa-apa ya kan. Jadi akhirnya itu yang membuat saya juga, saya karena ngerasa aduh banyak sebenarnya ya ilmu yang bagus sekali yang sebenarnya kayak baru pertama kali tahu, dan itu kayak menenangkan kan, kayak menenangkan ketika kita dapat lagi musibah, lagi sakit ataupun lagi bangkrut ataupun lagi bercerai. Itu kayaknya kalau saya tahu ilmunya itu dari dulu, kayaknya saya nggak mungkin mengalami hal-hal yang mesti jatuh dulu, mesti sakit cancer dulu. Akhirnya saya ingat dia, ingat Santi, pokoknya ingat Iya, teman-teman, Masya ingat Allah. Mala. Jadi akhirnya ya itu yang membuat kita cari ilmunya sama-sama gitu. Jadi terbentuk satu pengajian ya. Dan Dina juga orangnya kan sangat internasional banget. Dia dulu juga pernah kerja di Amerika lah. Terus untuk brand-brand fashion ya gitu. Jadi dia orangnya nggak sangat aktif juga. Ya kan Din? Ya, dulu kita gaul bersama, sekarang cari akhirat bersama Ustazah. Amin ya Allah. Iya ya. Tapi indah ya pertemanan seperti itu ya. Ya, aku ngelihatnya aja subhanallah, ini seperti walaupun nggak pas seperti zaman Rasul ya, sahabat yang gimana mencintai Rasul, tapi soliditas di antara teman-teman ini Masya Allah gitu. Menggambarkan bagaimana sunnah Rasul, sepenanggungannya, kemudian nggak ada ibaratnya buruk-buruk sangka tuh ditepiskan gitu ya, nggak ada suuzon gitu ya, jelek sangka atau apalah gitu, lapang aja, tinggal istilahnya
teman-teman ini sebagaimana sabda Rasul, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Ya. Sebaik-baik kalian atau sehebat-hebat kalian di zaman jahiliyah atau waktu jahiliyahnya, maka itu akan menjadi sehebat-hebatnya di zaman Islam ketika paham. Jadi kan alhamdulillah nih, hebat banget waktu jahiliyahnya, hebat banget istilahnya gitu ya. Jangan jahiliyah yang gimana-gimana, enggak, maksudnya ini orang-orang pilihan nih, orang-orang hebat kan di Amerika, Mbak Fe juga gaul, terus prestasinya juga banyak, Mbak Mala kita udah kenal, Mbak Santi modeling dan apa mantan mode apa deh, Femina ya? Bukan. Juara Femina? Enggak. Jadi kalau model itu ada dua, Pragawati sama model. Kalau model itu ada, kalau Pragawati itu khusus untuk catwalk. Tapi kalau sudah model itu, model catwalk itu artinya untuk foto, catwalk juga. Jadi gitu. model. Iya. Ini alhamdulillah, jadi yang dulunya begitu hebatnya, sekarang begitu juga hebatnya dalam Islam, insya Allah. Ya, itu harapan kita semua. Jadi terus ya nih Mbak Fe, Mbak Mala, Mbak Dina, terus ibaratnya jangan patah semangat, terus bahwa Islam itu luas, Islam itu penuh rahmat. Ya, jangan dibatasi dengan hal-hal yang mungkin kok berat dan lain-lain, dan itu sudah terbukti. Ya, silakan, siapa mungkin mau share lagi gimana cerita yang unik. Tapi ini sih Ustazah ya, kalau aku ngerasa anak-anak ngelihat perubahannya di aku. Kalau dulu aku tuh orangnya cenderung yang keras dalam mendidik anak, cenderung yang otoriter istilahnya begitu. Nah sekarang itu mereka ngeliat perubahannya adalah sekarang tuh saya udah nggak pernah marah sama sekali, karena buat saya udah nggak ada energi Ustazah. Alhamdulillah. Iya, buat apa marah? Jadi lebih baik kita melakukan pendekatan gitu ke anak-anak seperti apa. Ya, itu sih yang mereka rasain sebenarnya. Kayak mama kan nggak pernah marah enggak. Terus begitu aku selalu bilang, kalian mungkin belum mencapai titik seperti yang mama rasain gitu. Tapi yang namanya anak-anak lah Ustazah pasti zaman sekarang apalagi pasti ada kembarnya, ada perginya ya kan. Gaul gitu ya, gaul sekarang. Kalau kita gaul dulu. Ya, cuma kan kita nggak bisa ngelarang seperti nggak boleh gitu. Nah, karena kita dulu juga ngomong kalau digituin juga mental gitu. Tapi sekarang ya kita karena lebih paham ilmu, kita bisa jadi masukin ilmunya pelan-pelan. Jadi gini, nggak boleh loh itu. Mungkin memang mereka kenapa nggak boleh? Dulu mama kok kayak gini gitu misalnya. Dulu mama juga ngerokok gitu kan. Protes gitu ya. Protes. Terus saya bilang gitu, iya, tapi kan dulu mama nggak tahu itu gini. Kalau misalkan dulu mama kan nggak tahu, nggak ngerti. Kalau saya melakukan sesuatu hal yang ternyata itu nggak boleh gitu kan, mereka tahu. Kalau mama dulu begini, ya tapi dulu mama nggak ngerti ilmu. Kalau mama tahu ilmunya pasti mama nggak akan lakuin. Iya, alhamdulillah. Iya, jadi ya kayak gitu sih Ustazah. Nah ini yang mungkin kata Mbak Fe tadi berkah ya. Artinya kejadian dulu kita itu ternyata berkahnya sekarang gitu. Ya, kita memang istilahnya keridoan kita terhadap ridho yang Allah berikan kepada kita itu berbuahnya kadang bukan sekarang tapi nanti berapa tahun kemudian ya. Dan ini bukti dari berkah yang teman-teman lakukan ya, anak-anak teman-teman kemudian suaminya pasti merasakan kebahagiaan, merasakan bahagia, merasakan ketenangan ya karena punya istri soleha. Kita juga tenang punya teman-teman yang soleha ya. Teman-teman juga mungkin bahagia ya kita bersatu di sini. Insya Allah mudah-mudahan kita berharap bertemu di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Ya alhamdulillah teman-teman semuanya, saudara-saudara, saudari, kita telah berbincang banyak ya. Insya Allah nanti akan ada episode-episode berikutnya. Dan insya Allah pasti akan lebih seru lagi ya, karena di samping atau di balik atau di antara teman-teman yang 4 ini masih ada lagi ya, masih ada mungkin 10 orang, 15 orang yang tidak kalah serunya dengan yang kisah-kisah yang di sini ya. Iya, kisah hijrahnya juga kita nanti kayaknya belum tuntas nih dengan Mbak Dina gimana dulunya seperti apa, kemudian tadi udah titik tolak awalnya begitu, kemudian perjuangannya juga kita belum tahu nih. Mbak Dina perjuangannya bisa sampai proses seperti ini, kemudian Mbak Fe udah sampai ini, Mbak Fe punya anak 2 ya. Nah 4 sama yang gitu ya, sama 4. Jadi 4 itu bagaimana tuh membesarkan anak 4 orang ya, nanti Mbak Santi 2 orang ya, kemudian Mbak Mala 2 orang. Nanti insya Allah kita sambung bincang-bincang ini dan insya Allah kita bertemu di kesempatan yang berbeda.
Dari saya cukup, segala yang hak dan benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala khilafan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Aku qauli hadza wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.